Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di hari Jumat yang berkah dan mulia ini, izinkan khatib untuk kembali mewasiatkan, baik wasiat yang sifatnya untuk pribadi dan juga wasiat untuk segenap jamaah seluruhnya, agar mari kita senantiasa mengukuhkan keimanan dan meningkatkan kualitas ketakwaan di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Yang dimaksud dengan takwa yang sebenar dan yang sesungguhnya adalah ketakwaan yang menuntun pemiliknya untuk senantiasa mentaati perintah Allah dan Rasulnya tanpa banyak bertanya dengan slogan sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah syariat dan kami taat serta tunduk terhadapnya. Ketakwaan yang menuntun diri untuk menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dengan penuh keyakinan di dalam hati, dengan penuh keimanan. Ia mengetahui bahwasannya jika yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dilanggar, maka pasti akan ada bahaya yang menimpa dirinya. Baik bahaya yang Allah percepat di dunia ini, maupun bahaya yang menanti di akhirat kelak. Ketakwaan yang menuntun pemiliknya untuk tidak berlebihan terhadap perkara-perkara yang mubah, perkara yang diizinkan oleh syariat untuk dikerjakan, untuk dilakukan dan untuk dikonsumsi. Kenapa demikian tidak boleh berlebihan? Karena Allah Azza wa Jalla tidak senang dengan setiap perkara yang berlebihan, bahkan andaikan itu perkara yang diizinkan oleh syariat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Setiap perkara-perkara yang semisal dengan makanan dan minuman yang dihalalkan oleh syariat untuk dikerjakan dan untuk dikonsumsi, maka kaidahnya adalah janganlah berlebihan, wala tusrifu. Kenapa demikian? Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan. Ketakwaan yang menuntun pemiliknya untuk tidak menjamah setiap perkara-perkara yang ia ragu akan halal dan haramnya, atau dalam istilah syariat disebut dengan perkara syubhat, perkara yang meragukan. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, namun antara kedua yang jelas ini ada perkara umurun mutasyabihat, perkara-perkara yang meragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Nabi, tidak ada yang mengetahui tentang hukum perkara syubhat ini kecuali hanya segelintir umat manusia. Namun baginda Nabi memberikan solusi bagi siapapun yang senantiasa menjaga ketakwaan jika dihadapkan pada perkara syubhat. Nabi berpesan, famanittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agama dan ia telah menjaga kehormatannya. Ma'asyiral muslimin,
wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi hal yang umum di akhir tahun, di penghujung tahun, setiap lembaga, setiap individu, setiap organisasi akan melihat kembali setiap amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, dan rekam jejak yang sudah dilakukan sejak awal tahun sampai dengan penghujungnya. Apakah sudah mencapai target yang diinginkan ataukah belum mencapai target yang diinginkan? Maka demikian setiap individu seorang muslim, tatkala ia mengetahui bahwasannya kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang selamanya, kehidupan yang sementara dan memiliki batas, maka seorang muslim harus senantiasa memuhasabah, mengevaluasi diri, mengevaluasi setiap amal yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya sebelum ia menghadap Rabb dan Penciptanya. Allah Azza wa Jalla sangat menekankan untuk setiap muslim, setiap orang yang beriman selalu mengkoreksi, selalu memperhatikan dan introspeksi diri tentang apa yang sudah ia lakukan untuk kehidupannya yang abadi, kehidupan di akhirat. Bukankah baginda Nabi SAW sampaikan dalam sabdanya yang sahih, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, usia dari umatku umumnya rata-rata mereka berusia 60 tahunan atau sampai dengan 70 tahunan. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan sangat sedikit yang melampaui usia 70-an. Dan jika kita mengetahui 70 tahun kita hidup di dunia ini, ternyata di sisi Allah itulah hanya sebentar saja. Allah nyatakan di dalam surah Al-Mu'minun, pada firman-Nya Quran surat ke-23 Al-Mu'minun di ayat 112 sampai dengan 114. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Kelak Allah akan menanyai kita semua, kam labithum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian tinggal di atas muka bumi? Berapa tahun kalian tinggal di bumi yang aku ciptakan? Saat itu kita akan menjawab di ayat 113-nya, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'addin. Saat itu kita akan menjawab, labithna yawman aw ba'da yawm. Ya Allah, kami tinggal di bumi yang Engkau ciptakan hanya satu hari saja. Au ba'da yaum, atau setengah hari, atau hanya sekian jam saja. Fas'alil 'addin, tanyakan kepada yang mampu menghitungnya ya Rabb. Allah tegaskan, qala in labithtum inna qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sungguh kalian hidup di atas muka bumiku hanya sebentar saja. Qalila, sedikit dan sebentar saja. Lau kuntum ta'lamun, lau annakum kuntum ta'lamun. Jika kalian benar-benar mengerti, jika kita sungguh benar-benar mengetahui satu hari di sisi Allah Azza wa Jalla adalah 1000 tahun sesuai penghitungan kita manusia, maka 1000 tahun senilai dengan 24 jam di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita bisa simpulkan, 1 tahun di sisi Allah maka 41,5 tahun di sisi kita. Sehingga kita mengetahui hidup kita di sisi Allah hanya 1,5 jam saja, tidak lebih, hanya sebentar. Maka kehidupan yang sebentar ini harus senantiasa dievaluasi, diperbaiki, jangan dibiarkan mengalir begitu saja. Maka inilah kenapa seorang muslim membutuhkan yang namanya muhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi atas amal yang pernah dilakukan. Jika ia sudah mengevaluasi, ternyata selama ini ia lebih banyak melakukan kemaksiatan. Dengan evaluasi dan introspeksi ini, maka ia akan perbaiki untuk kemudian. Dan jika ia melakukan banyak amal soleh, maka ia pun akan memuhasabah. Apa yang ia muhasabah? Yang ia muhasabah adalah dia perlu meningkatkan kualitas amal yang sudah dikerjakan, dan ia juga perlu meningkatkan kuantitasnya.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, akramani wa akramakumullah. Perlu diingat bahwasannya ada 3 alasan kenapa setiap muslim, setiap kita harus memuhasabah diri. Yang pertama, memang muhasabah itu sendiri adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala kita memuhasabah diri kita atas amal yang kita kerjakan, atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan, atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dunia ini, maka sesungguhnya kita sedang dalam rangka mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Hasyr, surat ke-59, di ayat ke-18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Selain bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri wal tanzur, memperhatikan ma qaddamat lighad, amal-amal yang sudah dikerjakan untuk hari esok. Apa yang dimaksud dengan hari esok? Ini adalah kiasan untuk hari akhir nanti. Sebelum perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menyelesaikan masalah kita, yang memberikan anak-anak kepada kita, yang meluaskan dunia dan harta benda kepada kita, yang senantiasa memperhatikan kita dan maha melihat kita. Sebelum kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita memperhatikan amal apa yang sudah kita persembahkan. Malu rasanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi kita penuh dengan dosa, padahal Allah senantiasa memberi rezeki kepada kita. Malu rasanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi amalan yang sangat sedikit, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah perhitungan memberi kepada kita. Malu rasanya tatkala kita menghadap Allah Azza wa Jalla yang selama ini mencintai kita, memperhatikan kita, namun justru kita membangkang dari perintahnya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah khabir, maha teliti, bima ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Ayat ini menunjukkan Allah perintahkan setiap orang yang beriman, jika kita memang beriman, tanyakan kepada diri kita, sudah sejauh mana muhasabah kita? Sudah sebanyak apa muhasabah kita? Apakah kita sudah menyediakan waktu khusus di setiap harinya, di setiap pekannya, di setiap bulannya, untuk selalu menintrospeksi dan mengevaluasi diri kita? Yang kedua, ketahuilah bahwasannya orang yang senantiasa muhasabah diri adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa? Bukankah kita rindu dengan ayat-ayat yang Allah berikan keutamaan kepada orang-orang yang bertakwa? Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Mereka mendapatkan surga Allah yang penuh dengan taman-taman dan kebun-kebun anggur. Wa kawa'iba atraba. Mereka diberikan oleh Allah bidadari. Banyak sekali ayat-ayat yang membuat kita rindu dengan surga, dan selalunya surga itu dikaitkan dengan orang yang bertakwa. Bukankah destinasi terakhir kita adalah surganya Allah? Bukankah impian dan cita-cita tertinggi masuk ke dalam surganya Allah? Maka kita sepakat kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata ciri orang yang bertakwa adalah yang senantiasa memuhasabah dirinya. Seorang tabi'in yang mulia yang bernama Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, la yakunul abdu taqiyan. Seorang hamba Allah tidak akan mencapai derajat ketakwaan hatta yakuna li nafsihi asyaddu muhasabatan, sampai dia bersikap terhadap dirinya sangat keras dalam mengevaluasi amal yang sudah ia kerjakan. Bahkan kata beliau, lebih keras, lebih perhitungan, lebih pelit daripada rekan bisnis
kita memulai bisnis dengan kawan kita. Kemudian dalam perjalanannya kita menginginkan bisnis ini mendapatkan keuntungan. Maka setiap keuntungan kita ingin dibagi sesuai dengan persentase modal yang sudah kita berikan. Jika kita termasuk memberikan modal yang sangat banyak, maka kita akan sangat perhatian dengan keuntungan tersebut. Jangan-jangan pembagiannya kurang pas. Jangan-jangan pembagiannya tidak adil. Jangan-jangan ada sebagian yang diambil tanpa sepengetahuannya. Sebagai seorang rekan bisnis, kita pasti sangat perhitungan. Tidak ingin ada kelebihan pada saudara atau rekan bisnis kita. Maka perhitungan itu harus lebih besar ketika kita menghitung diri kita sendiri dibandingkan kita menghitung dan sangat perhitungan dengan rekan bisnis kita. Terhadap diri sendiri kita harus betul-betul memuhasabah, keras dalam muhasabah. Jangan mendustakan diri kita. Perhatikan bahwasannya kita ini di dunia tidak lepas daripada 3 hal. Yang pertama, kita sama-sama hamba Allah. Tidak ada yang bukan hamba Allah. Semua pasti hamba Allah. Yang muslim maupun non-muslim, yang taat maupun pelaku maksiat, mereka semuanya adalah hamba Allah. Yang kedua, kita sama-sama pendosa. Tidak ada yang tidak berdosa di atas muka bumi ini. Yang berbicara banyak dosa, yang mendengarkan juga banyak dosa. Setiap kita pasti melakukan dosa. Dan yang ketiga, kita adalah sama-sama calon mati. Kita ada ajal yang sudah Allah tetapkan. Dengan 3 hal ini maka kita sepakat bahwasannya masing-masing kita membutuhkan yang namanya muhasabah untuk mengevaluasi atas apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, prinsip daripada muhasabah, selain ia adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah muhasabah diri, sifat orang yang bertakwa. Maka yang ketiga harus diketahui betul bahwasannya muhasabah akan menghasilkan taubat. Seseorang yang mengevaluasi dirinya, maka dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah berfirman tentang taubat di surah An-Nur, surat ke-24, ayat 31 di ujung ayat Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a." Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman seluruhnya. Jika kita memang beriman kepada Allah, maka kita tidak akan ragu untuk selalu bertaubat kepadanya. Siapa bilang taubat itu hanya terkhusus bagi para pendosa? Siapa bilang taubat itu hanya terkhusus bagi orang-orang yang melakukan amal sedikit? Siapa bilang taubat itu hanya bagi orang-orang yang hatinya kotor? Tidak, taubat itu berlaku kepada semua hamba Allah beriman. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di level puncak, berada di level yang tertinggi, yang paling dicintai oleh Allah, utusan Allah yang paling mulia, yang memberikan syafaatul uzma, yang berhak pertama kali masuk dalam surganya Allah. Beliau ternyata sikapnya selalu bertaubat setiap hari. Beliau bersabda, "Inni sesungguhnya aku la astaghfirullah." Sungguh terus menerus beristighfar kepada Allah. Wa atubu ilai, dan bertaubat kepadanya. Fil yaumi, dalam satu hari satu malam, mi'ata marrah, tidak kurang daripada 100 kali. Beliau mengatakan astaghfirullah wa atubu ilai. Maka setiap hamba Allah yang derajatnya di bawah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lebih pantas untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Seseorang yang mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya, memuhasabah dirinya. Jika ia adalah ahli ibadah, cara mengevaluasinya bagaimana? Dia harus pastikan, apakah setiap ibadah yang ia kerjakan ikhlas karena Allah? Apakah ibadah yang ia kerjakan niatnya ada unsur dunia? Apakah niat dia melakukan banyak amal soleh itu ingin mendapatkan pujian dan popularitas di tengah masyarakat? Di akhir zaman yang mana kita tahu sangat sulit untuk melakukan amal soleh. Sedikit amal soleh sudah banyak diviralkan di mana-mana. Berbagai pasang kamera sudah siap untuk mengekspos setiap amal soleh kita. Dan ini semakin sulit menjadikan kita ikhlas dalam beramal. Akhir zaman seperti ini. Maka setiap orang yang selalu taat kepada Allah, tidak ada jalan untuknya kecuali selalu muhasabah diri. Bagaimana cara muhasabahnya? Ia pastikan, ia ingat bahwasannya setiap amal soleh yang dikerjakan harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun pelaku maksiat yang selama ini melakukan banyak maksiat, maka ia harus berusaha memindahkan dirinya kepada posisi di mana ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bertaubat kepada Allah dengan muhasabah yang ia lakukan. Kembali kepada Allah setelah menjauh darinya. Mendekat kepada Allah setelah menjauh darinya. Kembali taat kepada Allah setelah membangkang dari perintahnya. Kembali beramal soleh untuk Allah setelah ia banyak beramal salah di hadapan Allah Azza wa Jal. Ini 3 hal yang harus kita lakukan. Ini 3 hal yang harus kita ketahui agar kita mengerti bahwasannya masing-masing di antara kita butuh untuk mengevaluasi diri atau muhasabah diri. Kemudian bagaimana cara kita memuhasabah diri? Juga ada 3 hal yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, agar kita selalu bisa untuk memuhasabah diri, maka selalu sediakan me time di setiap malam. Sediakan waktu antara kita dengan Allah saja, tidak ada siapapun. Bukankah di sepertiga malam yang terakhir Allah Azza wa Jalla memanggil kita. Allah yang sangat kasih terhadap hambanya. Allah berfirman, man yad'uni, hai hambaku, siapa yang sudi berdoa kepadaku, fa'astajibalah, pasti akan aku kabulkan. Man yastaghfiruni, siapa di antara kalian yang sudi untuk memohon ampun kepadaku, fa'aghfirullah, pasti akan aku ampuni. Man yas'aluni, siapa yang sudi meminta kepadaku, kata Allah, fa'u'tiyah, pasti akan aku berikan. Ketika Allah berfirman, siapa yang sudi memohon ampun kepadaku, saat itu kita ketahui di malam hari tidak ada yang bangun kecuali hanya segelintir orang. Orang-orang yang mendengar panggilan Allah tadi adalah orang-orang khusus, orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Masing-masing kita datang ke masjid ini karena panggilan dari muadzin yang bisa didengar oleh semuanya. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengar panggilan dari Allah di setiap sepertiga malam yang terakhir. Maka saat itu adalah saat yang paling tepat, me time antara dia dengan penciptanya. Ia hitung-hitung, ia perhatikan apa yang sudah ia lakukan dalam sehari semalam. Jika ia bekerja dalam pekerjaannya tidak profesional, maka ia tahu bahwasannya ia terikat dengan kontrak dan perjanjian dengan atasannya. Dan sesungguhnya itu juga bagian profesionalisme dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia ada kekurangan pada ibadah sholatnya, maka ia akan berusaha perbaiki dan ia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbaikan. Masing-masing kita harus punya me time antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Di setiap harinya harus. Jika tidak, maka sangat sulit kita akan melakukan taubat. Yang kedua, jangan menjadi pribadi yang introvert. Jangan kita menjadi pribadi yang tidak senang bergaul dengan yang lain. Jangan kita senang dan asyik dengan kesendirian kita. Memang ada waktu di mana kita lebih baik menyendiri, tapi jangan jadikan mayoritas waktu yang kita miliki selalu dalam kesendirian dan tidak senang dengan keramaian atau di tengah masyarakat. Kita makhluk yang sosial, karena sesungguhnya jika kita bergaul dengan muslim yang lain, saat itulah akan ada nasihat dari mereka. Saat itulah kita mendapatkan kritik dari mereka. Saat itulah kita mendapatkan rekomendasi-rekomendasi yang baik dari mereka. Bukankah Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah sebuah nasihat. Nabi ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul? Hak siapa nasihat itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, lillahi wali rasulihi, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu adalah haknya Allah. Allah menasehati hambanya di banyak firman-Nya. Nasihat itu adalah hak Al-Quranul Karim untuk dibaca oleh kita dan kita lihat petua-petua dan nasihat di dalam Al-Quranul Karim. Nasihat juga haknya Rasulullah SAW untuk menasihati umatnya melakukan perbaikan setiap harinya. Dan ternyata nasihat juga untuk pemimpin-pemimpin umat Islam wa ammatihim dan seluruh umat Islam. Maka jangan pernah kita menolak nasihat dari orang lain. Jika memang nasihat itu tidak dilakukan di depan publik. Karena sesungguhnya jika nasihat itu dikatakan atau dilontarkan kepada saudara kita sedangkan dia berada di depan publik,
maka hal itu sesungguhnya mempermalukan dirinya. Tapi nasihatilah dia dengan baik. Datangi dia, ngobrol berdua dan sampaikan apa kira-kira yang perlu kita perbaiki. Dahulu kala pemimpin-pemimpin kaum muslimin luar biasa. Ketika mereka menghadap ke rakyatnya, maka sebagian rakyat ada yang keras dalam menasihati pemimpin-pemimpin mereka. Dikisahkan Harun ar-Rasyid rahimahullah, ketika beliau berjalan di atas untanya di hadapan rakyatnya, salah satu rakyatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ittaqillah. Wahai pemimpin orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah." Saat itu ajudan-ajudan beliau hendak menangkap orang tersebut, namun ternyata tak diduga-duga Harun ar-Rasyid langsung turun dari untanya dan ia mengucap terima kasih kepadanya. Hal itu ditanyakan oleh ajudannya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau repot-repot turun dari kendaraanmu untuk menghadapi dia?" Maka kata Amirul Mukminin, "Aku teringat dengan firman Allah Azza wa Jalla tentang orang munafikin. Di surah Al-Baqarah ayat 206 Allah berfirman, "Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzah." Jika dikatakan kepada orang munafik, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadhathul izzatu bil ism. Maka ternyata ia menyombongkan diri. Ia tidak senang diberikan pesan oleh saudaranya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi juga tekankan di antara dosa yang sangat besar, ketika seseorang mengingatkan saudaranya, bertakwalah kamu kepada Allah, justru ia berkata, alaika nafsak, urus dirimu sendiri. Tak muruni, apakah engkau memerintahkan aku untuk bertakwa kepada Allah? Ini contoh orang yang zalim. Maka kita harus datang ke hadapan manusia, harus sering bergaul dengan mereka dan minta pendapat dari mereka. Kiranya apa kesalahan yang pernah kita lakukan? Kiranya nasihat apa yang perlu kita dengar dari mereka? Yang terakhir, yang ketiga, untuk kita bisa memuhasabah diri adalah pilih teman-teman yang senantiasa mengingatkan, teman-teman yang selalu satu frekuensi dengan kita, ingin selalu taat kepada Allah, teman yang bisa menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah, teman yang selalu mengingatkan untuk ibadah, untuk kajian, untuk berbuat baik. Tatkala kita bersamanya akan mudah melakukan amal soleh. Tatkala kita jauh darinya, maka sulit untuk mengerjakan suatu amal soleh. Tatkala kita ingat dirinya, kita akan mudah mendoakan dirinya. Tatkala kita jauh darinya, maka kita akan berusaha mencarinya. Ini adalah teman-teman yang baik. Dalam pepatah bahasa Arab mereka mengatakan as-sahibu sahib, sungguh teman yang dekat itu bisa menarik kita. Jika kita senantiasa memastikan teman-teman dan circle kita adalah orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah, maka kita akan selalu diberikan kesempatan oleh mereka untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri, karena mereka teman yang sesungguhnya bukanlah yang senantiasa membenarkan apa yang kita lakukan, tapi justru mereka yang senantiasa jujur. Jika kita berbuat salah, mereka mengingatkan. Jika kita berbuat baik, maka mereka akan membantu kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, rasulina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين وبلدنا إندونيسيا هذه خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين وبلدنا إندونيسيا هذه سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم لا تحقق لهم الغاية ولا تحقق لهم الغاية. اللهم لا ترفع لهم الراية ولا تحقق لهم الغاية واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمرابطين والمجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا وارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود المعتدين وارزقنا الصلاة فيه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.